semuanya, saya Alisa Usania. Saya di sini akan membahas kasus mengenai Iwayan Agus atau yang biasa disebut Agus Buntung, yang dimana beliau terduga sebagai pelaku pelecehan. Selamat mendengarkan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Iwayan Agus Suartama atau dikenal sebagai Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas yang terus menjadi perhatian publik. Peristiwa ini mengungkapkan berbagai fakta yang mengejutkan, mulai dari pola tindakan hingga meningkatnya jumlah korban. Pria asal Nusa Tenggara Barat tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan terhadap 15 orang, termasuk anak-anak di bawah umur. Sebelum kita lanjut ke kronologi, yuk kita simak klarifikasi dari Agus. Karena keadaan saya seperti ini, yang dimana saya masih dimandiin sama orang tua, buang air kecil dibukain sama orang tua, buang air besar dibukain sama orang tua, makan sekali waktu disuapin, dimandiin orang tua, dibukain baju celana sama orang tua, dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang memperkosa atau kekerasan seksual atau yang disebut dengan berhubungan secara paksaan atau gimana? Terus terang, bagaimana cara saya maksa? Kalau tidak saya dibukain, bagaimana cara saya mau kayak gitu? Sedangkan saya masih dilihat orang-orang. Kasus yang melibatkan Agus Buntung telah memicu spekulasi dan menimbulkan berbagai pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang merupakan penyandang disabilitas yang seharusnya mendapatkan perhatian, perlindungan, justru terlibat dalam tindak pelecehan seksual. Di sini ada bukti rekaman yang dimana Agus sedang memanipulasi korban. Yuk kita simak videonya terlebih dahulu. Tinggi biasa. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Kapanpun kamu ketemu saya, kamu bisa bunuh saya. Tapi kumohon kakak, jangan kamu buat dirimu yang tidak setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Karena kamu baru kenal saya bisa baca langsung kok. Bingung kenapa saya ngomong gini, kamu kira saya modus sama kayak cowok yang lain? Benar kan? Modus iya, itu gini. Buktinya dia ngerusak kamu. Gitu. Saya langsung ke poin. Biar kamu tidak bilang saya ngerusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cowok yang lain. Biar jelas. Karena cowok itu hanya manfaatin kan? Rasain saya Hindu. Bukti rekaman. Kejadian ini menimbulkan keraguan dan kekhawatiran terkait pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas, serta kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam melakukan tindakan kriminal. Agus Buntung telah resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya laporan dari seorang mahasiswi yang mengaku menjadi salah satu korbannya. Laporan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut dan berdasarkan temuan sementara, Agus diduga telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap 15 orang korban. Dalam jumlah tersebut, beberapa diantaranya masih di bawah umur. Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran sangat serius, karena selain melibatkan ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan, juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosionalnya yang akan terganggu. Kasus Agus Buntung memicu seruan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melawan pelecehan seksual, yang dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan dan martabat sosial. Pelecehan seksual tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat. Karena itu, edukasi dan kampanye anti pelecehan seksual sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap individu tanpa terkecuali, terutama bagi kelompok yang rentan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Keamanan dan perlindungan harus menjadi prioritas utama dalam berbagai aspek kehidupan, baik di sekolah, di tempat kerja, maupun di ruang publik. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan agar kasus serupa tidak terjadi di masa yang akan mendatang. Kerjasama ini penting untuk menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap isu pelecehan seksual dan mencegah terulangnya kekerasan serupa.
Selain itu, proses hukum terhadap Agus Buntung harus terus ditindaklanjuti hingga selesai. Harapan dapat memberikan keadilan yang setimpal bagi para korban. Dan langkah ini juga diharapkan menjadi bagian penting dari upaya menegakkan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual maupun dari kalangan disabilitas. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus Buntung memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya menjaga integritas dan menghormati hak asasi setiap individu. Tindak pelecehan seksual bukan hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan emosional mereka. Kasus ini juga menegaskan pentingnya pendidikan tentang batasan diri dan etika sosial sejak dini. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang perilaku yang tidak boleh diterima dan dampak jangka panjang dari tindakan tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya merusak korban, tetapi juga mencoreng reputasi pelaku dan menciptakan stigma sosial yang sulit dihilangkan. Pentingnya juga untuk menekankan bahwa setiap tindakan pelecehan seksual harus dilaporkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada tempat bagi kekerasan atau pelanggaran terhadap hak individu dalam masyarakat. Hal ini peran pemerintah, masyarakat, aparat dan penegak hukum dan lembaga pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari indikasi tindakan pelecehan seksual.